Halo semua yang suka dengan cerita-cerita film, bagaimana kabar tak? Semoga sehat ki semua. Gudang Film akan mengisi waktu tak dengan cerita film yang sangat menarik dan menghibur. Jadi film ini adalah kisah nyata. Ceritanya ini toh, ada seorang pemuda yang bernama Francis. Francis bukan bangsawan, apalagi hartawan. Dia seorang pemuda biasa ji. Selama 10 tahun, Francis bekerja menjadi seorang caddy. Itu yang bawa-bawa stick golfnya, orang yang main golf. Pada tahun 1913, Prancis ikuti kejuaraan golf Amerika terbuka. Saat itu, Prancis berhasil meraih juara satu dan umurnya baru 20 tahun. Bagaimana lika-liku laki-laki seorang Prancis dalam meraih mimpinya menjadi seorang pemain golf profesional? Mari kita ikuti alur ceritanya. Mari kita. Tokoh utama dalam film ini namanya Francis. Bapaknya seorang pekerja tambang dan mamanya ibu rumah tangga biasa. Keluarga Francis termasuk dalam golongan rakyat biasa, bukan bangsawan, apalagi hartawan. Rumahnya Francis dekat sekali dengan lapangan golf. Menyeberang jalan saja sampai di lapangan golf. Francis kecil suka bantu keluarganya cari uang. Francis jadi caddy yang kerjanya bawakan stick golf orang yang lagi main. Mungkin itu sebabnya cita-citanya Francis mau jadi pemain golf. Bukan seperti cita-cita bocil di TikTok ini. Cita-cita kamu apa? Ngebahagiain dia. Ngebahagiain dia? Ya. Waktu itu, pemain golf yang paling jago namanya Harry Vardon. Francis masih kecil, umur 10 tahun. Vardon sudah juara Inggris Open sebanyak 3 kali. Vardon juga menulis buku panduan main golf. Baru bola golf waktu itu tertulis namanya Vardon. Pokoknya ini idolanya Francis. Kenapa Francis suka sekali sama Vardon? Karena Vardon ternyata juga berasal dari keluarga miskin. There's a golf links going in here. Now, run along, boy. Setiap malam, Francis selalu main golf di kamarnya. Jadi mamanya selalu tegur supaya berhenti main golf karena ganggu adiknya yang masih tidur. Suatu pagi, waktunya sarapan, Francis bawa brosurnya Vardon. Katanya mau datang Vardon di Brooklyn, kota tempat tinggalnya Francis. Francis minta izin sama bapaknya, mau ikut jumpa fans sama Vardon di pasar. Tapi bapaknya tidak kasih izin. Nah bilang bapaknya, jam mau pergi-pergi kegiatan yang tidak jelas. Bukan permainan tak itu golf. Itu permainannya orang kaya. Kita ini orang miskin jaki. Tidak makan kalau tidak kerja. Mereka main golf karena banyak uangnya. Pergi mau saja sekolah, baru belajar dagang. Jam mau macam-macam. Begitu nasihat bapaknya Francis. Langsung tidak enak makannya Francis. Sudahnya pergi kerja bapaknya, Francis mau pergi sekolah. Waktu itu dia masih SD. Tapi mamanya Francis ajak dia pergi pasar. Heran Francis sambil bilang, mau pergi sekolah mama? Nah jawab mamanya, jam mau dulu sekolah, 1 hari ji. Saya kira mau ketemu Vardon. Gembiranya Francis najak sama mamanya. Tapi jangan kasih tahu bapakmu nah. Di pasar sudah banyak orang berkerumun. Mau semua lihat itu Vardon. Vardon kasih contoh cara pegang stick yang benar. Dan kasih contoh pukul bola golf. Memang tong hebat ini Vardon. Pukulannya berayun secara monoton. Bolanya bisa terbang tinggi. Tidak ada yang bisa kalah tinggi bolanya pada zamannya. Semua penonton tepuk tangan. Ada yang mau naik panggung untuk belajar? Vardon menantang para penonton. Nah dengarnya undangan ini, Francis langsung naik panggung. Tidak nasangka ini Vardon, kalau 10 tahun akan datang, ini anak yang akan kalahkan dia. Dia suruh megang stick, lalu pukul ke bola. Dan hasilnya, Francis kecil diketahui sama semua penonton. Tapi mamanya yang juga ikut menonton, kasih semangat ke Francis. Vardon lalu mengajar Francis cara memegang stick golf yang benar. Caranya itu pegang seperti kau pegang burung. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lemah. Nanti terbang burungmu. Bahagianya Francis waktu itu. Ketemu Tommy idolanya dan mengajarkan cara langsung pegang stick yang benar. Sejak saat itu, tambah rajin Francis latihan. Bapaknya hanya bisa lihat-lihat dari jendela. 10 tahun kemudian, besar Francis dan masih konsisten latihan tiap malam main golf di kamarnya. Sebulan lagi akan ada kejuaraan amatir tingkat nasional. Dan Tuan Campbell yang selama ini kasih pekerjaan sama Francis sebagai caddy, menyuruh Francis untuk ikut kejuaraan amatir tersebut. Francis juga didukung sama Tuan Hastings, anggota klub golf yang jadi langganannya Francis. Tapi tidak gampang untuk bisa daftar di kejuaraan. Panitianya selalu cari-cari alasan untuk menolak Francis. Dan akhirnya bisa diikut Francis asal bayar $50. Ternyata UUD juga. Gembira Francis karena bisa ikut. Tapi dia harus bayar $50. Pinjam uang sama bapaknya. Belum ada uang nak kasih, ceramah dulu bapaknya. Apa? Bayar 750.000. Apa yang kau dapat di situ?
Pasti dapat Joko baju kos sama nasi kotak, tambah sosis. Dimanfaatkan Joko itu. Tapi Prancis juga ngotot. Kasih mak kesempatan satu kali saja Bapak. Kalau dikalah kayak ini, berhenti Kak main golf. Mau jak sekolah dan pergi berdagang. Janji Prancis sama bapaknya. Oke mi Pale. Akhirnya bapaknya Prancis setuju Ki. Sebelum pertandingan, panitia mengadakan pesta dansa untuk semua peserta. Di pesta itu Prancis ketemu dengan Sarah, seorang cewek yang minta tolong sama dia karena ada laki-laki yang kejar-kejar dia terus. Sambil berdansa, Prancis memperkenalkan dirinya, tapi dia tidak cerita siapa sesungguhnya dia. Biasa, modus kejiwa Prancis ini. Tapi kebohongannya ini dibuka oleh Freddy, kakaknya Sarah. Karena kakaknya tahu bahwa Prancis adalah seorang kiddie boy yang diperbolehkan ikut kejuaraan. Dan Prancis pun dibully sama Freddy. Betul-betul malam itu, Prancis merasa jatuh harga dirinya. Makanya dia bertekad supaya bisa menang di kejuaraan amatir tingkat nasional ini. Pada kejuaraan amatir tingkat nasional ini, terjadi persaingan yang ketat antara Prancis dan Freddy, kakaknya Sarah. Pemenangnya akan ditentukan berdasarkan jumlah pukulan pemain. Siapa yang paling sedikit pukulannya, dia yang menang. Untuk bisa lolos menjadi pemain pro, pemain amatir ini membutuhkan paling sedikitnya 81 pukulan dengan 18 hole atau lubang. Lewat dari itu, jam moko jadi pro player. Jadi moko saja amatir. Pada pukulan yang sangat krusial, muncul ki bapaknya Prancis untuk menonton, tapi ini justru membuat Prancis gugup, jadi bolanya tidak masuk. Maka Prancis pun gagal pada kejuaraan ini. Setelah gagal Ki, Prancis kerja di mall, dia jadi cleaning service, mulai Mina lupa impiannya. Suatu ketika datang Ki Tuan Hastings, langganan golfnya, dan Robert Watson, ketua golf Amerika saat itu. Nah undang Ki Prancis untuk ikut Ki di kejuaraan Amerika Open. Tuan Watson ingin ada pemain lokal amatir yang bisa ikut. Apalagi rumahnya Prancis dekat sekali dengan lapangan golf. Jadi tidak ada biaya transport dan akomodasinya Prancis. Ikut moko, bisa kau nanti lawan Ki Hardon, begitu ajakan Tuan Watson. Tapi Prancis tidak bisa ikut, sudah janji sama bapaknya. Tidak enak Ki dia sama bapaknya. Baru di 20 tahun umurmu, jangan kau terlalu cepat menyerah sama impianmu, kata Watson lagi. Akhirnya pergi Tuan Watson sama Tuan Hastings. Besoknya, Prancis disuruh antar perlengkapan barang ke tempat golf. Di situ lihat Ki lagi Pardon beraksi pada sesi latihan. Langsung Ki mengalir deras adrenalinnya Prancis. Muncul sedeng semangatnya. Langsung pergi cari Tuan Watson untuk menanyakan tawarannya kemarin, apakah masih bisa diikut. Untungnya, Tuan Hastings dan Tuan Campbell bisa bantu Prancis untuk ikut lagi kejuaraan ini. Dan untuk ikut pertandingan ini, berbaik hati Ki Tuan Campbell untuk melatih Prancis, supaya persiapannya lebih mantap. Sebelum babak utama, diadakan Ki dulu babak kualifikasi kejuaraan golf Amerika Open. Jadi yang ikut babak kualifikasi ini, yaitu semua pemain amatir terbaik di seluruh Amerika. Supaya lolos ke babak utama, mereka harus melakukan maksimal 81 pukulan untuk 18 hole. Dan babak ini, Prancis sukses melakukan birdie sebanyak 6 kali berurutan. Artinya, dia selalu melakukan satu pukulan lebih sedikit dari jumlah pukulan yang disediakan untuk setiap hole. Jadi lolos Ki Prancis ke babak utama. Dan kejuaraan Amerika Open yang ke-18 pun dimulai. Ada 4 babak, dan akan dilaksanakan selama 2 hari untuk menentukan juaranya. Pada kejuaraan ini, ada 4 orang yang diunggulkan Ki. Yang pertama, Wilfred Reid yang merupakan juara amatir seluruh Inggris Raya. Unggulan kedua, Harry Pardon, pemain pro yang pernah 3 kali juara British Open dan 1 kali juara Amerika Open. Yang ketiga, Ted Ray, pemain pro asal Inggris. Dan yang keempat, John McDermott dari Philadelphia sebagai juara bertahan Amerika Open tahun lalu. Jadi 4 orang ini yang dijagokan menjadi juara dunia. Sebagai juara 1 sebelumnya, Dermott diminta untuk berpidato. Dan pidato ini sangat memprovokasi Pardon. Melihat pidato itu, Pardon tetap tenang. Dia tahu tujuan pidato itu untuk mempengaruhi mentalnya, supaya fokusnya berkurang. 1 hari sebelum babak utama, caddy-nya Prancis mengundurkan diri. Dia berhenti karena ada Ki yang bayar lebih mahal dari Prancis. Pusing Prancis, cari Ki penggantinya, karena hampir semua caddy ada orderannya. Untung ada Ki Jack, temannya Prancis yang bisa jadi pengganti. Meskipun untuk itu, dia bolos sekolah. Tapi Jack mengajukan syarat supaya adiknya yang masih bocil bisa ikut juga. Mungkin tidak ada Ki yang jaga adiknya di rumah. Malamnya, Prancis pulang ke rumah. Di teras dia ditunggui sama bapaknya. Marah Ki bapaknya Prancis, taunya anaknya mau ikut lagi kejuaraan golf. Kamu sudah janji kok, tapi tidak menepati. Kalau tidak mau kau diatur, pergi mau kau saja dari rumah ini. Jangan mau kau tinggal di sini. Kucoret mau kau dari kakak. Emosi mentomi bapaknya Prancis, tapi tidak main pukul dia. Prancis hanya bisa diam. Dia tidak mau membantah bapaknya. Dia juga tidak mau mundur dari kejuaraan ini.
Hari kejuaraan pun tiba. Ada misedeng masalahnya Prancis. Ternyata Jack tidak bisa ikut jadi kedi karena tertangkap di Satpol PP yang lagi rahasia anak bolos sekolah. Justru adiknya yang bisa. Meskipun masih bocil, tapi Eddie meyakinkan Prancis supaya dia tetap menjadi kedinya. Jam mau kau khawatir, bisa aja itu. Daripada sesaki, bawa sendiri tas tak? Begitu kata Eddie. Dan jadilah Eddie menjadi kedi dari Prancis. Padahal bodinya Eddie sama besar dengan tasnya golfnya Prancis. Tapi keunikan ini membawa keberuntungan Prancis. Dan Prancis pun memulai pukulan pertamanya. Meskipun bocil, Eddie mampu menasihati Prancis supaya tetap tenang dan fokus. Jam mau kau pikir dulu tentang minyak goreng. Fokus saja, kita pasti bisa lewati hole ini dengan baik. Saat itu posisi Prancis masih di urutan 26. Prancis selalu ingat di pesan penting dari bukunya Pardon, bahwa pemain yang bisa mengatasi tekanan pada suatu kejuaraan akan menjadi pemenangnya. Sampai akhirnya dia mampu meraih peringkat kelima. Tapi konsentrasi Prancis kembali buyar, gara-gara ada yang kasih tahu Ki bahwa dia berada di posisi 2 sama dengan Pardon. Jadi melenceng Ki lagi pukulannya. Jengkelnya Eddie sama itu orang, karena kasih tahu Ki posisinya Prancis. Tapi sekali lagi Eddie berhasil menasihati Prancis untuk fokus dan tenang. Jam mau kupikir THR yang belum cair. Waktunya ronde ketiga, pertandingan berlangsung dalam cuaca hujan. Karena di sana tidak ada Ki pawang hujannya. Tapi hal ini menguntungkan Prancis, karena Prancis sudah terbiasa main dalam kondisi hujan. Kayak tong dulu PSN, kalau main hujan-hujan di mata angin, tambah jago Ki mainnya. Dan begitu memang, Prancis berhasil menduduki peringkat ketiga. Di atasnya ada Ray di posisi kedua dan Pardon di posisi 1. Setelah 3 ronde, Prancis hanya tertinggal 1 pukulan dari Ray dan Pardon. Bapaknya Prancis yang tidak sengaja baca koran, merasa terharu dan bangga dengan anaknya. Di babak keempat, Pardon betul-betul mengeluarkan kemampuannya. Dengan full konsentrasinya, Pardon bisa menghilangkan semua penonton dari pandangannya. Seolah-olah dia sendirian berada di lapangan. Di sisi lain, McDermott yang juara bertahan pun gagal karena bolanya melenceng jauh. Jadi tidak bisa Mina kasih masuk ke lubang bolanya. McDermott terkulai lemas. Dengan gugurnya McDermott, tim Inggris, Pardon dan Ray sudah merasa yakin akan terjadi final sesama Inggris. Apalagi nalihat Ki Prancis kurang fokus Ki, sehingga pukulannya, bolanya agak melenceng. Jadi tim Inggris sudah yakin Ki dengan kemenangan mereka. Mereka pun akan bersulang. Tapi, Eddie kembali mampu menasihati Prancis supaya tetap fokus, menyelesaikan pukulan satu persatu. Apalagi Eddie kasih Ki brosnya Sarah yang dititipkan kepadanya untuk dikasih Ki Prancis. Jadi kayak ada kekuatan lain yang merasuk di tubuhnya Prancis. Di hole 16, Prancis tertinggal 1 pukulan. Tapi jika dia mampu membuat bola langsung masuk, maka nilainya akan seri dengan Pardon. Ini adalah pukulan yang sangat krusial. Dan Prancis pun berhasil. Karena ada 3 nilai yang sama, maka akan diadakan babak playoff antara Pardon, Ray, dan Prancis untuk menentukan juara Amerika Open. Hari ketiga, babak playoff pun dimulai. Setelah diundi, maka ditentukan Prancis sebagai pemukul pertama. Dari hole 1 sampai 8, ketiga pegolf sama nilainya. Semua memiliki jumlah pukulan yang sama. Pada hole ke-9, Prancis melakukan pukulan yang sangat bagus, sehingga dia merasa yakin bisa mengalahkan mereka, karena mereka juga manusia. Tapi begitu Ray giliran memukul bolanya, ternyata bolanya lebih dekat ke lubang daripada bolanya Prancis. Jadi bilang ke Eddie, mungkin juga mereka bukan manusia. Pada hole ke-13, Prancis belum berhasil dengan 1 pukulan saja. Dia butuh pukulan lagi untuk memasukkan bola. Tapi Pardon juga begitu. Bolanya Pardon lebih dekat ke lubang, sehingga menutupi jalur bola Prancis untuk masuk lubang. Tapi Prancis sukses kasih jumping ke bolanya, nalompati bolanya Pardon untuk masuk lubang. Pada hole ke-14, sial Ki Ray, bolanya masuk di hutan, jadi gagal media. Sementara Pardon dan Prancis tetap memiliki nilai yang sama. Begitu sampai hole 16, keduanya masih sama nilainya. Pada hole 17, bentuk lintasannya seperti huruf L. Pardon yang pertama memukul bola, dia mengarahkan secara serong supaya dia bisa unggul 1 pukulan. Prancis sebenarnya juga mau ikuti jejaknya, tapi Eddie kasih tahu Ki, di situ ada bunker. Nanti masuk Ki bolamu di situ, tambah ses saja Ki. Jadi Prancis memukul lurus saja, cari aman Ki dia. Dan benar mentong apa yang bilang Eddie, bola Pardon masuk ke bunker, sehingga Pardon butuh 3 pukulan lagi untuk masukkan bola. Sedangkan Prancis cukup 3 pukulan saja, sehingga Prancis unggul 1 pukulan daripada Pardon. Pada hole 18, hole terakhir, bola Prancis lebih jauh ke lubang daripada bola Pardon, sehingga Prancis yang pukul bolanya lebih dahulu.
Prancis memukul bolanya dan bolanya belum bisa masuk, masih melenceng tipis dan melewati lubang. Giliran Pardon, bolanya hampir saja masuk lubang, sudah di pinggir lubang nih, sehingga butuh lagi satu pukulan supaya masuk ke bolanya. Sekarang giliran Prancis. Bola jaraknya kurang 1 meter dari lubang. Kalau Prancis bisa langsung masuk, berarti dia unggul satu pukulan. Tekanan yang dialami Prancis sangat berat. Dan akhirnya, Prancis pun berhasil memasukkan bolanya. Prancis keluar sebagai juara Amerika Open dengan kemenangan yang dramatis. Dia unggul satu pukulan. Prancis diangkat oleh semua orang. Dia berhasil membanggakan negaranya. Semua orang memberikan saweran, kayak Tong penyanyi dangdut. Tidak terkecuali bapaknya. Ternyata ada juga bapaknya ikut. Prancis berhasil membuat bangga bapaknya. Tidak cuma bapaknya, tapi juga negaranya. Dan cerita pun berakhir tamat. Begitu nih ceritanya film yang berjudul The Greatest Game Ever Played, yang dibuat tahun 2005. Semoga bisa menjadi inspirasi dan membuat kita terhibur. Jangan lupa tekan tombol merah nah, lalu tombol like dan kasih komentar. Terima kasih dan salam good feel. Mari kidi.